berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kali ini, kita akan mempelajari materi tentang pertidaksamaan rasional satu variabel. Mari kita simak video berikut ini. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan, di mana yang pertama itu adalah pembilang dan penyebutnya mengandung variabel. Dan yang kedua, penyebutnya saja yang mengandung variabel. Jadi, ketika ada dua kemungkinan ini, maka itulah yang disebut sebagai pertidaksamaan rasional. Perhatikan contoh berikut ini. Ada 4 contoh. Yang A, X dikurang 2 per 2X ditambah 6 kurang dari 0. B, 2X dikurang 4 per 5 kurang 3X tambah 9 per 7 lebih dari sama dengan 0. Yang C, 1 per X tambah 1 lebih dari 2 per X dikurang 1. Yang D, X kuadrat dikurang 3X dikurang 10 per 2 kurang dari sama dengan 1 per 3. Nah, dari keempat contoh ini, manakah yang merupakan pertidaksamaan rasional? Kita lihat yang A. Apakah ini pertidaksamaan rasional? Nah, kalau kita lihat di sini, pembilangnya ada variabel X. Kemudian penyebutnya juga ada variabel X, maka pertidaksamaan rasional. Yang B, nah kalau kita perhatikan di sini pembilangnya ada variabel X. Di sini pembilangnya ya. Sedangkan syaratnya tadi adalah pembilang dan penyebutnya yang mengandung variabel atau penyebutnya saja. Nah, di sini penyebutnya tidak mengandung variabel X, sehingga ini merupakan ya suatu pertidaksamaan, bukan pertidaksamaan rasional ya. Atau di sini lebih tepatnya adalah pertidaksamaan linear. Oke, untuk yang C seperti apa? Untuk yang C ini kita lihat penyebutnya ada variabel X ya, walaupun pembilangnya tidak ada. Maka di sini sesuai dengan poin kedua tadi, penyebutnya saja yang mengandung variabel X, maka yang C merupakan pertidaksamaan rasional. Sedangkan yang D, nah yang D hampir sama ya dengan yang B, berarti ini jelas bukan merupakan pertidaksamaan rasional. Lebih tepatnya adalah pertidaksamaan kuadrat ya, karena variabelnya di sini ada berpangkat kuadrat. Nah, bentuk umum pertidaksamaan rasional dapat kalian perhatikan ya. Di sini fx per gx kurang dari 0 atau fx per gx kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini fx per gx lebih dari 0 atau fx per gx lebih dari sama dengan 0. Dengan fx sebagai fungsi pembilang, jadi fx ini adalah fungsi pembilang, gx adalah fungsi penyebut, di mana gx tentunya tidak boleh sama dengan 0, sesuai dengan ketentuan bahwa penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan rasional sebagai berikut. Di sini ada 7 poin ya. Yang pertama, kita buat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Nah, ini pertama seperti ini sesuai dengan bentuk umum tadi. Yang kedua, faktorkan fungsi pembilang dan penyebut ke dalam faktor-faktor linear apabila fungsi pembilang atau penyebut berupa polinomial lebih dari 1. Nah, ini kita nanti bisa lihat di contoh apakah memungkinkan. Yang ketiga, tentukan titik-titik kritis pembuat 0. Ya, jadi titik kritis itu atau disebut sebagai pembuat 0 pada fungsi pembilang dan penyebut. Kemudian gambar letak titik-titik kritis pembuat 0, fungsi pembilang dan penyebut pada garis bilangan sehingga diperoleh beberapa daerah atau yang disebut sebagai interval. Kemudian tentukan daerah interval bertanda positif dan negatif dengan cara mengambil satu titik di setiap daerah sebagai titik uji
substitusikan titik uji ke pertidaksamaan dan tentukan tandanya saja. Nanti kita lihat apakah di daerah yang sudah kita buat tadi pada garis bilangan itu bertanda positif atau bertanda negatif. Kemudian langkah ke-6, tulis tanda-tanda titik uji tersebut pada daerah di mana titik uji berada pada garis bilangan. Dan yang ke-7, daerah yang memenuhi penyelesaian adalah daerah yang memiliki tanda sesuai dengan tanda pertidaksamaannya. Nah, ada 7 langkah ya yang tentunya harus kalian perhatikan. Kemudian ada catatan penting di sini. Yang A, jika tanda pertidaksamaan rasional itu kurang dari 0 atau lebih dari 0, maka semua titik kritis tidak termasuk penyelesaian, sehingga digambar dengan tanda bulat kosong pada garis bilangan. Nanti ini berhubungan dengan poin 4 ya. Kita buat garis bilangannya nanti. Kemudian jika tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 0, maka titik kritis yang diperoleh dari fungsi pembilang termasuk penyelesaian, sehingga digambar dengan tanda bulat hitam pada garis bilangan. Ini juga berkaitan dengan poin yang keempat ya. Kemudian ingat fungsi penyebut tidak boleh bernilai 0, di mana Gx tidak sama dengan 0, sehingga titik kritis dari penyebut tidak termasuk penyelesaian. Dan selalu digambar dengan bulatan kosong ya. Tadi kita tahu ada fungsi pembilang fx dan fungsi penyebut. Jadi untuk fungsi penyebut gx itu tentunya tidak boleh sama dengan 0, sehingga nanti titik kritisnya bukan merupakan penyelesaian. Oke, karena ini terlalu panjang, sebaiknya kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X dikurang 1 per X ditambah 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kalau kita perhatikan, pembilang dan penyebutnya ada variabel X, jelas ini merupakan pertidaksamaan rasional ya. Nah, jawab. Nah, di sini saya tampilkan langkah-langkahnya sehingga kalian akan mudah untuk mengikuti langkah ini satu demi satu. Nah, yang pertama, karena bentuknya sudah seperti ini, ya, di mana ruas kanannya itu sudah 0, maka kita tidak perlu lagi menjadikannya di ruas kanan itu sama dengan 0 ya, karena ini sudah sesuai dengan soal. Nah, kemudian kita tentukan titik kritis, ya. Untuk poin 2 kan karena X dan X-nya ini sudah berpangkat 1, maka kita tidak perlu, kita lewati. Kita langsung ke langkah ketiga, tentukan titik kritis pembuat 0 pada fungsi pembilang dan penyebut. Nah, kita lihat pada pembilang, kita tahu X dikurang 1, itu kita sama dengan kan 0 ya. Sehingga X-nya sama dengan, nah negatif 1 ini pindah ruas ke kanan, sehingga menjadi positif 1. Pada penyebut, X ditambah 5 sama dengan 0 nih. Sehingga X sama dengan, kita pindah ruas yang tadinya positif menjadi negatif, sehingga X-nya sama dengan negatif 5. Nah, ingat bahwa X sama dengan negatif 5 tidak termasuk penyelesaian. Kenapa demikian? Karena sesuai catatan tadi bahwa pada fungsi penyebut tidak boleh sama dengan 0, sehingga ketika kita dapatkan titik kritisnya itu bukan merupakan penyelesaian. Nah, ini tadi catatannya ya. Yang poin yang ke C. Nah, kemudian langkah keempat, gambar letak titik kritis atau pembuat 0 fungsi pembilang dan penyebut pada garis bilangan, sehingga diperoleh beberapa daerah interval. Nah, ini kita buat garis bilangan di mana kita dapatkan tadi titiknya adalah negatif 5 dan 1, ya kan, titik kritisnya tadi. Nah, pada garis bilangan di atas kita peroleh 3 daerah interval, yaitu X kurang dari negatif 5 ya. Posisinya di sini X kurang dari negatif 5. Kemudian
negatif 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Nah, posisinya ada di sini. Kemudian X lebih dari sama dengan 1. Posisinya ada di sini. Nah, kemudian kenapa di sini ada bulatannya kosong, ada bulatannya berwarna hitam ini? Nah, ini sesuai dengan catatan tadi yang poin A dan poin B, ya kan? Ketika tandanya tadi kurang dari 0 atau lebih dari 0, maka semua titik kritis tidak termasuk penyelesaian sehingga digambarkan dengan tanda bulat kosong, ya. Pada garis bilangan ini bulatan kosong, ya, sesuai dengan tadi yang kita peroleh titik kritisnya. Nah, sedangkan tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan itu diperoleh dari fungsi pembilang. Nah, fungsi pembilang ya termasuk penyelesaian sehingga digambar dengan tanda bulat hitam. Nah, ini kan fungsi pembilang tadi 1. Nah, sehingga digambarkan dengan bulatan hitam. Itu. Jadi perhatikan langkah serta catatannya ya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan di sini? Tentukan daerah interval bertanda positif dan negatif dengan cara mengambil satu titik di setiap daerah sebagai titik uji. Jadi nanti kita buat titik uji, kita buat tabel saja nanti supaya mempermudah. Di mana ada titik, nanti kita ambil sembarang titik di daerah sini, kemudian di daerah sini, dan di daerah sini, ya. Kalau di sini yang X kurang dari negatif 5 tentunya adalah negatif 6, negatif 7, negatif 8 dan seterusnya, ya. Kemudian yang di antara negatif 5 dan 1 itu ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kemudian 0, ya. Kemudian kalau di X lebih dari sama dengan 1, ada 1 tentunya, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita ambil sembarang titik saja nanti. Oke. Di sini, pada masing-masing daerah, kita ambil sembarang bilangan sebagai titik uji untuk menentukan tanda dari setiap daerah, seperti tabel berikut ini. Nah, ini tabel yang kita buat. Ya, tabel yang kita buat tadi intervalnya kita tahu X kurang dari negatif 5, kemudian negatif 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 1, X lebih dari sama dengan 1. Kemudian titik uji yang diambil. Nah, di sini saya mengambil X-nya sama dengan negatif 6 karena lebih dekat dengan negatif 5 ya. Habis negatif 5 kan negatif 6. Jadi supaya mudah. Kemudian kalau di interval ini negatif 5 sampai 1, saya ambil titik X sama dengan 0. Kenapa? Karena di antara negatif 5 dan 1 kan ada titik 0. Dan titik 0 ini adalah titik yang mudah nanti kita gunakan sehingga perhitungannya nanti tidak menjadi ribet gitu ya. Kemudian untuk X yang lebih dari sama dengan 1, di sini saya ambil titiknya adalah 2 ya. Karena kan setelah 1 2 gitu kan. Ini. Jadi seperti ini titik ujinya. Ya, titik ujinya ini sembarang ya, artinya sesuai dengan intervalnya. Jadi ini bebas ya sebenarnya. Oke. Kemudian tanda dari pembilang. Nah, di mana pembilangnya kan tadi adalah X-1. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Maka kita ganti setiap nilai X-nya dengan titik uji yang diambil gitu ya. Nah, pertama X-nya sama dengan negatif 6. Kita masukkan ke sini. Jadi negatif 6 dikurang 1. Nah, gitu ya. Kita tidak perlu mencari berapa nilainya. Kita hanya ingin tahu apakah tanda dari
hasilnya itu positif atau negatif gitu kan. Nah, negatif 1 kemudian dikurang 1. Hasilnya kan sebenarnya negatif 7 ya. Nah, negatif 7 negatif ya, berarti tanda dari pembilang itu adalah negatif. Begitu. Kemudian untuk titik uji yang tadi kita ambil X-nya sama dengan 0, maka kita masukkan 0 ke sini. 0 dikurang 1 berapa? Ya, negatif ya kan? 0 dikurang 1 kan negatif 1. Jelas tandanya adalah negatif. Begitu. Nah, selanjutnya X sama dengan 2. Masukkan ke sini. 2 dikurang 1 berapa? 1 kan? 1 itu positif. Berarti jelas itu merupakan bertanda positif. Nah, selanjutnya tanda dari penyebut. Oke, tanda dari penyebut. X ditambah 5 sekarang. Sesuai dengan bentuk dari pertidaksamaan rasional tadi. Kita masukkan negatif 6 ditambah 5. Ya, negatif 1 kan itu bertanda negatif. Kemudian 0 ditambah 5. 5 itu bertanda positif, ya kan? 5 positif. Kemudian 2 ditambah 5. 2 ditambah 5 kan 7. 7 positif kan? Positif 7. Berarti tandanya positif. Gitu. Nah, selanjutnya tanda dari X dikurang 1 per X ditambah 5. Nah, tinggal kita substitusikan atau masukkan lagi. X min 1 tadi yang di sini, kan di sini negatif nih. Negatif. Kemudian yang di sini negatif juga kan? Tanda dari penyebutnya. Nah, berarti pembilangnya negatif, penyebutnya negatif. Berarti negatif dibagi negatif, hasilnya apa? Hasilnya positif gitu. Ya. Selanjutnya yang ini. Nah, ini kan negatif nih. Kemudian ini positif. Berarti pembilangnya negatif, penyebutnya positif. Artinya apa? Nah, di sini negatif dibagi positif. Hasilnya adalah negatif gitu. Kemudian untuk yang di sini ini positif, di sini positif ya. Pembilangnya berarti positif ya. Penyebutnya positif, maka pembilang dibagi penyebut yaitu positif dibagi positif, hasilnya adalah positif gitu. Jadi yang kita perlukan hanya tanda saja ya, tandanya positif apa negatif. Nah, di sini pada interval X kurang dari negatif 5, tandanya positif. Nah, untuk interval negatif 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 1, tandanya negatif. Kemudian untuk X yang lebih dari sama dengan 1, tandanya positif gitu. Nah, selanjutnya kita gambarkan kembali. Nah, ini kan tadi gambar garis bilangannya ya. Nah, tadi ini X yang kurang dari negatif 5 itu positif. Kemudian negatif 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 1 itu negatif. Kemudian X yang lebih dari sama dengan 1 positif. Nah, pertidaksamaan X kurang 1 per X tambah 5 kurang dari sama dengan 0 memiliki tanda kurang dari sama dengan 0. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda apa? Kalau kurang dari 0 itu kan tandanya negatif. Tapi di sini kurang dari sama dengan 0 berarti yang bertanda negatif atau 0. Nah, itulah penyelesaiannya ya. Nah, kan tadi di langkah kelima kita sudah dapat positif atau negatif. Kemudian tulis tanda titik uji tersebut pada daerah di mana titik uji berada pada garis bilangan. Nah, langkah 6 ini tadi ya. Kita sudah masukkan tanda-tanda yang kita dapat tadi, tanda positif, negatif, positif. Kemudian yang ketujuh, daerah yang memenuhi penyelesaian adalah daerah yang memiliki tanda sesuai dengan tanda pertidaksamaan. Ini maksudnya tadi
Karena kurang dari sama dengan 0, maka yang kita ambil adalah tanda yang negatif atau 0. Maka yang mana daerah penyelesaiannya? Nah, daerahnya adalah di sini kan? Nah, ini yang negatif ini. Nah, inilah himpunan penyelesaiannya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, kalau kita tuliskan itu pakai kurung kurawal seperti ini, nih. Ya, ini himpunan artinya. Kemudian X di mana negatif 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Ini yang kita ambil nih. Ya. Nih, daerah intervalnya. Di mana X-nya itu adalah anggota bilangan real. Ya, anggota bilangan real. Jadi semua titik yang ada di antara negatif 5 sampai 1 yang merupakan bilangan real itu kan ada bilangan yang desimal ya kan, yang ada koma itu bilangan pecahan dan sebagainya. Nah, yang ada di antara negatif 5 sampai 1 itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi jawabannya sampai sini ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Kita coba lanjut lagi ya untuk contoh berikutnya. Nah, contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x dikurang 6 per x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 lebih dari 0. Nah, di sini langkah-langkahnya masih saya tampilkan supaya kalian terbiasa bagaimana cara pengerjaannya, langkah demi langkahnya. Nah, jawab pertama. Nah, yang langkah pertama, karena di sini sudah 0 ya, pada soal kita tidak perlu lagi membuat ruas kanannya menjadi 0 ya. Kemudian karena di sini dilihat fungsi pembilang dan penyebutnya ke dalam faktor-faktor linier apabila fungsi pembilang atau penyebutnya berupa polinomial derajat lebih dari 1. Nah, kita lihat di sini penyebutnya ini lebih dari 1 ya. Penyebutnya lebih dari 1, pangkatnya ya kan, yaitu pangkat 2, sedangkan pembilangnya hanya pangkat 1. Berarti ini nanti akan kita lakukan faktorisasi ya, kita faktorkan. Nah, kalian harus kuasai lagi atau ingat-ingat kembali bagaimana cara memfaktorkan bentuk seperti ini ya. Nah, jadi untuk yang pembilang tetap dan penyebutnya kita jadikan seperti ini. Nah, ini tidak Bapak jelaskan secara detail, namun perlu Bapak tekankan bahwa bentuk x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 itu kita ubah dulu, kita faktorkan dulu ya, dimana faktornya adalah x tambah 2 x dikurang 4. Nah, kalau masih belum paham ini bagaimana cara memfaktorkan, silakan kalian pelajari dulu ya bagaimana cara memfaktorkan. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, maka kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu tentukan titik kritis ya, titik kritis. Di mana titik kritis pada pembilang kita lihat 2x dikurang 6. Nah, kita sama dengan kan 0, maka pindah ruas negatif 6-nya ke kanan, berarti 2x sama dengan 6. Kemudian x sama dengan berapa? Berarti kan x sama dengan 6 dibagi 2 ya, 3 kan? Karena 2 dikali 3 kan 6. Berarti ini x-nya sama dengan 3. Kita dapatkan titik kritis untuk pembilang. Nah, pada penyebut seperti apa? Pada penyebut nih ada x ditambah 2. Nah, yang ini kan yang pertama. Kemudian yang kedua nih x dikurang 4. Nah, itu kita sama dengan kan 0 ya, masing-masingnya. X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan negatif 2. Kemudian x dikurang 4 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 4. Nah, dan perlu diingat bahwa
X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 4 tidak termasuk penyelesaian, ya, sesuai dengan catatan yang tadi, dimana untuk penyebut itu kan tidak merupakan penyelesaian, ya, sehingga nanti pada garis bilangan akan dilambangkan dengan bulatan kosong gitu. Nah, sesuai dengan catatan ini, ya, nanti tandanya bulatan kosong. Oke, kita buat garis bilangan. Nah, kita dapatkan tadi titiknya adalah negatif 2, kan? Kemudian 3 dan 4, ya. Nah, negatif 2 dan 4 ini kan ini pada penyebut tadi, kan? Kita dapatkan titik kritisnya, sedangkan 3 ini adalah titik kritis yang kita dapat dari pembilang. Nah, pada garis bilangan di atas kita peroleh 4 daerah interval, ya. Jadi ada 4 daerah intervalnya, ya kan? Kalau kita lihat di sini, ini daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga, daerah keempat. Nah, daerah pertama itu adalah X yang kurang dari negatif 2, ya. Tandanya seperti ini karena kan tadi bulatannya kosong. Kemudian di daerah ini itu adalah negatif 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3. Nah, ingat di sini kurang dari sama dengan karena di sini bulatannya bulatan penuh, ya, bulatan hitam. Nah, selanjutnya yang daerah sini yaitu 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Dan yang di daerah keempat ini, daerah terakhir di sini adalah X-nya yang lebih dari 4. Gitu. Oke, sudah kita dapatkan. Nah, ini daerah-daerahnya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita lakukan uji titik untuk menentukan tanda, apakah tandanya positif atau negatif, ya. Seperti contoh pertama tadi, kita buat tabel untuk mempermudah kita. Tabelnya seperti ini, ya. Kita buat ada interval, ya kan? Kemudian titik uji yang diambil. Nah, titik uji yang X kurang negatif 2. Kurang dari negatif 2 berapa? Ada negatif 3, negatif 4, negatif 5, ya kan? Nah, yang paling dekat dengan negatif 2 itu yang saya gunakan, yaitu X yang sama dengan negatif 3, ya. Pada interval ini, negatif 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3, di situ ternyata ada titik 0. Nah, itu adalah titik yang paling mudah kita gunakan untuk menguji titik. Ya, selanjutnya 3 sampai 4. Nah, di antara 3 sampai 4 itu ada bilangan real, ya. Nah, bilangan realnya yang mudah kita bisa gunakan 3,5, ya. Habis 3,5 kan 4 bisa. Nih. Kemudian X yang lebih dari 4. Nah, habis 4 ada 5, 6, 7 dan seterusnya. Kita ambil X-nya sama dengan 5. Gitu. Nah, selanjutnya tanda dari pembilang. Nah, ini pembilang, ya kan, 2X kurang 6. Kemudian tanda dari penyebut. Ini penyebutnya tadi adalah X tambah 2, X kurang 4. Nah, di sini saya sudah langsung membuatkan kenapa menjadi negatif dan di sini nanti kenapa menjadi positif. Nah, sama seperti tadi, ya, yang di contoh pertama, hanya saja tidak saya tuliskan karena tinggal kita bayangkan saja titiknya, kita masukkan, ya. Kemudian yang kita ambil cuma tandanya saja, positif atau negatif. Nah, X-nya sama dengan negatif 3, masukkan ke sini, ya. Negatif 3, ya kan? Dikali 2 sama dengan berapa? Negatif 6, kan? Negatif 6 dikurang 6, negatif 12. Oh, negatif 12. Karena negatif 12, maka tandanya tentunya negatif. Kemudian kalau X-nya sama dengan 0, masukkan ke sini 0. Nah, berarti kan 0 dikali 2 kan 0. 0 dikurang 6, negatif 6. Nah, sehingga kita dapatkan seperti itu.
Selanjutnya X sama dengan 3,5. Nah, 3,5 dikali 2 berapa? 7 ya. 7 dikurang 1, dikurang 6 kan 1. 1 nilainya positif, berarti di sini positif. Kemudian X-nya sama dengan 5, masukkan ke sini. 5 kali 2, 10. 10 dikurang 6, 4 ya. Berarti 4 itu nilainya positif gitu. Ya, pelan-pelan saja dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, tanda dari penyebut sekarang. Nah, sama juga kita masukkan negatif 3 untuk X-nya. Berarti negatif 3 ditambah 2 ya. Berapa? Di situ kan berarti negatif 1 ya. Kemudian di sini negatif 3 dikurang 4 negatif 7. Nah, di sini negatif, di sini negatif ya. Negatif, negatif, negatif kali negatif, yaitu positif. Nah, gitu terus ya. Kemudian X-nya 0, masukkan di sini 0, di sini 0. Berarti 2 ya kan? Di sini negatif 4 berarti negatif. Di sini positif ya, positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Lagi 3,5 ditambah 2 ya. Berapa? Kan positif kan pastinya. Kemudian 3,5 dikurang 4. Oh, pasti negatif nih. Berarti positif dikali negatif hasilnya negatif. Itu. Kemudian X-nya sama dengan 5, masukkan ke sini 5. 5 tambah 2. Oh, positif pasti. Kemudian di sini 5 dikurang 4. 5 dikurang 4 kan 1. Positif juga ya. Berarti positif dikali positif hasilnya adalah positif gitu. Nah, selanjutnya baru kita lakukan sesuai dengan fungsi pembilang dengan fungsi penyebut. Kita bagi ya. Di sini fungsi pembilang kita dapatkan tadi negatif, fungsi penyebut positif. Tuliskan di sini. Berarti negatif dibagi positif apa? Yaitu negatif, ya kan? Kemudian di sini negatif, di sini negatif. Berarti pembilangnya negatif, penyebutnya negatif, pembilang bagi penyebut ya negatif bagi negatif, hasilnya positif. Positif di sini negatif. Nah, positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif, ya kan? Positif dibagi positif, ya, hasilnya adalah positif. Nah, jadi kita dapatkan di masing-masing interval itu tandanya di sini ya, negatif, positif, negatif, positif. Gitu ya. Nah, kita tuliskan kembali. Nah, dan kita lihat pada gambar yang mana tadi di sini ya, di sini negatif, kemudian di sini positif, ya kan tadi di sini negatif dan di sini positif. Nah, pertidaksamaan yang pada soal tadi kan lebih dari 0. Nah, memiliki tanda lebih dari 0 berarti apa? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda positif. Karena lebih dari 0, ya. Berarti nanti yang bertanda positif yang mana? Daerahnya. Ya, yang ini dan yang ini kan? Nah, jadi kita arsir atau kita warnai, maka daerah pada interval negatif 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3 atau X yang lebih dari 4 itulah yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau dituliskan himpunan penyelesaiannya adalah X di mana negatif 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3 atau X lebih dari 4 di mana X-nya adalah anggota bilangan real. Nah, inilah hasil dari himpunan penyelesaiannya gitu ya. Oke, bisa dipahami? Kita coba lagi satu contoh soal. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 6 per X ditambah 3 kurang dari sama dengan 2 per X dikurang 5. Nah, perhatikan ini. Kita jawab. Nah, bentuknya kita sesuaikan langkah penyelesaian tadi. Yang pertama,
kita ubah dulu ya kan bentuk umum di mana ruas kanannya itu menjadi 0. Nah, bentuk ini kan ini kita pindah nih yang kanan ini. Yang kanan ini kita pindah ke ruas kiri sehingga kan ini kan positif nih. Kita pindah ke kiri jadi negatif. Nah, jadi negatif. Berarti yang di ruas kanan sudah menjadi 0. Oke. Sudah kita dapatkan. Selanjutnya, bentuk seperti ini kita ubah ya. Ini kan bentuk pecahan nih. Nah, bentuk pecahan ini kan penyebutnya kita samakan ya kan? Dengan cara penyebut di sini dikalikan penyebut di sini kan gitu. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya 6 ini karena X kurang 3 itu kali X min 5, maka yang di atas juga dikali dengan X min 5 ya. Ya, saya rasa kalian sudah bisa ini ya. Sedangkan yang 2 ini karena tadi X kurang 5 nya dikali dengan X kurang 3, maka 2 juga dikalikan dengan X tambah 3 ya. Maaf ini tambah ya. Mohon maaf ya. Ini tambah ya. Nah, itu. Oke. Lanjut. Nah, berarti di sini kita dapatkan seperti ini. Selanjutnya ini kita lakukan perkalian ya, seperti biasa. 6 dikali X, 6 dikali negatif 5. 6 kali X berapa? 6X. 6 dikali negatif 5, negatif 30. Gitu kan? Kemudian nih, negatif 2 dikali X, negatif 2X. Negatif 2 dikali 3 adalah positif, negatif 6 ya. Negatif 6. Nah, selanjutnya yang ada variabel sama di sini negatif 6x, di sini negatif 2x ya. Ini bisa kita sederhanakan. Berarti 6 dikurang 2 4 ya, 4x. Negatif 30 dikurang 6 berarti negatif 36. Nah, jadi inilah bentuk yang paling sederhana ya dari yang awalnya tadi seperti ini. Ya, kita sudah dapatkan bentuknya seperti ini. Angka selanjutnya, nah bentuk yang sudah kita dapatkan tadi, kita tentukan titik kritis ya, seperti biasa. Ada pada pembilang dan penyebut. Nah, untuk pada pembilang 4x dikurang 36 kita sama dengan kan 0. Maka x-nya adalah tentu 9 ya kan? Karena tadi negatif 36 kita pindahkan ke kanan jadi positif, baru 36 kita bagi 4. Hasilnya adalah 9. Sedangkan pada penyebut ada dua nih, X tambah 3 dan X dikurang 5. X tambah 3 sama dengan 0 ya kan, kita sama dengan ke 0, maka X-nya pindah ruas 3-nya jadi negatif 3. Kemudian X dikurang 5 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan pindah ruas juga, negatif jadi positif. Nah, ingat bahwa X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 5 itu tidak termasuk penyelesaian. Mengapa? Karena sesuai dengan catatan tadi, tentunya pada penyebut tidak merupakan penyelesaian. Sehingga nanti pada garis bilangan titik negatif 3 dan 5 ini tentunya digambarkan dengan bulatan kosong. Sedangkan 9 itu nanti kita gambarkan dengan bulatan penuh ya. Garis bilangannya. Nah, ya kan? Negatif 3, 5, 9. Yang ini, yang bulatan kosong ini mewakili titik kritis pada penyebut. Sedangkan 9 ini mewakili yang bulatan yang berisi ini mewakili titik kritis pada pembilang. Itu ya. Nah, pada garis bilangan di atas kita peroleh ada 4 juga ya intervalnya ya, daerahnya yang ini dan ini ya, 4. X kurang dari negatif 3 di sini letaknya. Kemudian negatif 3 dikurang X dikurang 5 posisinya di sini daerahnya.
X 5 dikurang dari X kurang dari sama dengan 9, posisinya di sini, dan X lebih dari sama dengan 9, posisinya di sini gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan ya uji titik untuk menentukan tanda dari setiap daerah. Pada tabel kita lihat bentuknya seperti ini. Saya rasa kalian sudah memahami ya tadi bagaimana kita melakukan langkah-langkahnya, di mana titik uji yang diambil yang paling mudah adalah titik yang terdekat. Sedangkan jika ada titik yang daerahnya itu ada titik 0, maka gunakanlah itu untuk mempermudah kita melakukan perhitungan. Nah, kalau negatif 3 yang terdekat negatif 4 ya kan, yang kurang dari negatif 3. Sedangkan untuk interval negatif 3 kurang dari X kurang dari 5, nah diantaranya kan adalah titik 0. Kemudian untuk 5 dan 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 9, nah itu kan ada titik 6 ya kan di sini. Sedangkan X lebih dari sama dengan 9, setelah 9 10 gitu ya. Nah, selanjutnya ini juga kita masukkan. Nah, jadi ada tanda dari pembilang. Ini pembilang tadi 4X kurang 36, tanda dari penyebut. Nah, penyebutnya ini kan. Nah, sehingga nanti tanda dari pembilang dibagi dengan penyebut. Nah, ini bisa kalian hitung ya. Seperti tadi, negatif 4 masukkan ke sini, kemudian dikalikan kan negatif 16 dikurang 36 ya kan. Di sini negatif, tentunya nanti negatif hasilnya. Nah, begitu saja tanpa harus kita menghitung berapa hasil secara eksak ya. Kita cukup menentukan tandanya saja. Nah, yang di sini negatif 4 kita masukkan ditambah 3 kan tentu di sini negatif. Negatif 4, negatif 5 tentu juga negatif. Negatif kali negatif tentu hasilnya positif. Nah, kemudian kita buat seperti ini ya. Negatif ini kan di sini positif, negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Dan seterusnya ya. Silahkan dicoba gitu ya, sehingga nanti dapatnya tanda dari bentuk seperti ini, pembilang dibagi penyebut adalah negatif, positif, negatif, positif ya. Oke, selanjutnya kita gambar kembali, kita letakkan tandanya sesuai dengan yang kita dapatkan tadi gitu. Nah, setelah itu karena bentuknya seperti ini tadi, dimana tandanya itu kurang dari sama dengan 0, berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif ya kan, karena kurang dari 0 bertanda negatif atau 0 ya. Sehingga kalau kita lihat pada garis bilangan yang bertanda negatif pada interval ini kan, X kurang dari negatif 3 di sini dan di sini ya, 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 9 gitu ya. Nah, ini kita warnai atau kita arsir daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari negatif 3 atau 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 9, X anggota bilangan real. Nah, jadi itu hasil dari himpunan penyelesaian pada contoh nomor 3. Baik, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Salah hilap mohon maaf. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.